Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan sharing mengenai marketing taktik. Yang pertama yaitu overview. Marketing taktik adalah kegiatan operasional yang dilakukan untuk mengambil market share. Dalam mengambil market share, perusahaan melakukan 3 tahap, diantaranya differentiation, yaitu perusahaan harus membuat produk dengan keunikan sendiri, karena alasannya yaitu karena banyak pesaing berebut pasar yang sama. Kemudian selanjutnya market mix, perusahaan menentukan bauran pemasaran yang akan digunakan untuk menyatukan tawaran dan akses pasar. Yang terakhir yaitu selling, perusahaan melakukan penjualan produk. Masyarakat akan merespon pesanan dari perusahaan dan memutuskan untuk membeli produk. Selanjutnya, marketing taktik yang pertama yaitu differentiation. Diferensiasi adalah seni merancang perbedaan yang ditawarkan perusahaan untuk pasar dengan mengintegrasikan konten, konteks, dan infrastruktur. Ini menurut Kotler dan Kertajaya. Tujuannya adalah agar suatu produk bisa melekat baik di benak konsumen, sehingga perusahaan dapat bertahan di kondisi pasar yang sangat kompetitif. Ada beberapa komponen diferensiasi. Yang pertama yaitu what, apa yang ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian how, bagaimana usaha perusahaan untuk menunjukkan tawaran kepada konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu with what, aspek-aspek yang membentuk penyampaian produk. Kemudian kita ambil contoh satu yaitu Goret. Dari Goret, what-nya itu apa? What-nya adalah layanan ojek online yang mudah digunakan, nyaman, dan aman. Kemudian how-nya, kemudahan mendapatkan layanan, tombol keamanan aktif, helm dan jaket driver sebagai penanda armada. Kemudian yang ketiga yaitu with what-nya, layanan keamanan di dalam aplikasi, driver yang aman dan memahami aplikasi, pengaduan online, dan review layanan langsung di aplikasi. Nah, kalau tombol keamanan ini mungkin belum pernah nyoba ya, mungkin kegunaannya misalkan ada tindakan kekerasan ke pelanggan, nanti tidak ada tombolnya, nanti bisa langsung terkirimkan ke pusatnya Goret. Kemudian contoh yang kedua yaitu dari kopi kenangan. What-nya, kopi lokal yang memiliki rasa berkualitas dengan harga murah. Untuk saat ini kalau aku lihat yang kopi yang lokal terus ada outlet bagusnya itu ya kopi kenangan. Ada lagi sih Regal ya, Regal itu juga. Kemudian how-nya, pesan ambil melalui aplikasi namun menggunakan bahasa Indonesia, bisa dinikmati di tempat atau dibawa pulang. Ini kelebihannya itu. Kemudian with what-nya, produk berkualitas menggunakan susu segar premium, kemudian operasional yang efektif dan tidak menggunakan kos yang besar. Untuk rangkuman diferensiasi, yaitu diferensiasi adalah inti dari taktik pemasaran. Setelah memiliki inti yang baik, perusahaan mulai memikirkan tahap selanjutnya, yaitu marketing mix. Dengan membuat diferensiasi sebagai pendukung positioning, akan tercipta integritas yang kuat bagi perusahaan. Lanjut ke marketing taktik kedua, yaitu marketing mix. Perusahaan harus peka terhadap kebutuhan konsumennya agar penawaran produk atau jasa yang dihadirkan kuat dan tidak menjadi sia-sia. Kalau misalkan sudah punya produk sendiri, nanti kalau pas di tengah-tengah jualan pasti ada yang komen, ada yang komplain. Misalkan Dalamis, Mas ini ukurannya kok kurang gede ya, ini karetnya kok melar ya. Nah, nanti bisa digunakan untuk pengembangan produk seperti itu.
Kemudian pendekatan sebagian dari taktik pemasaran yang mudah dan fleksibel dilakukan perusahaan, yaitu melakukan marketing mix. Marketing mix adalah perpaduan dari dua aspek bertujuan untuk memberi kedudukan pada perusahaan di pasar atau mencetak selling. Kalau aspek pertamanya yaitu offer, penawaran dari perusahaan ke pasar. Yang kedua, akses, cara pasar mengakses tawaran perusahaan. Masuk ke komponen pemasaran atau 4P. Dari komponen pemasaran yang pertama yaitu produk. Produk ini masuk ke offer, aspek offer. Barang atau jasa yang ditawarkan produsen agar dapat dimanfaatkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ada beberapa produk yaitu consumer good, yaitu produk siap pakai oleh konsumen akhir, jadi bisa langsung dipakai. Kemudian industrial goods, produk yang akan diolah lagi, yaitu barang setengah jadi. Yang selanjutnya yaitu terdapat 3 tingkatan kegunaan produk, antara lain core product atau benefit, yaitu manfaat utama yang ditawarkan suatu atau sebuah produk. Kemudian aktual produk, produk yang dapat digunakan oleh pelanggan. Kemudian augment product, produk nyata yang didukung manfaat tambahan. Lanjut yang kedua yaitu ada price, ini masuk offer juga. Harga yang ditawarkan untuk membeli barang atau jasa. Harga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Yang faktor internalnya yaitu nomor 1, tujuan pemasaran yang hendak dicapai. Kemudian strategi bauran pemasaran yang digunakan, biaya yang tersedia, dan kebijakan pemerintah. Untuk yang faktor eksternal, nomor 1 yaitu situasi permintaan pasar, nomor 2 persaingan, dan nomor 3 faktor lingkungan makro, ekonomi, resellers, pemerintah, dan masalah sosial. Kemudian lanjutannya yaitu 4 strategi yang digunakan untuk menentukan harga. Yang pertama yaitu market based pricing. Produk memiliki harga yang serupa di pasar dipengaruhi oleh harga supply dan demand. Yaitu contohnya yaitu bahan sembako. Misalkan kalau ketersediaan barang sembako misalkan beras nih, ketersediaannya banyak, maka harga akan turun. Kalau misalkan ketersediaannya sedikit, pasti harga barangnya akan naik. Kemudian cost based pricing. Harga dihitung berdasarkan harga bahan baku ditambah margin keuntungan. Contoh penentuan harga di sebuah produsen makanan. Nanti ada biaya variabel, biaya tetap, dan jumlah produksi. Dari biaya tersebut nanti ditemukan biaya per unit. Nanti kalau misalkan butuh margin berapa nih, ya udah tinggal dikalikan biaya per unitnya berapa, dikali misalkan butuh margin 20%, tinggal dikalikan 20%. Nanti ketemu marginnya seperti itu. Kemudian competition based pricing. Produk dijual dengan harga yang mirip dengan produk dari kompetitor. Contohnya harga es krim Walls dan Haku Klasik. Ini belum pernah makan sih kalau Haku Klasik. Kita ambil contoh lainnya apa ya? Misalkan Starbucks sama kopi kenangan tadi. Otomatis kan beda jauh gitu loh. Kayak gitu. Atau yang fairnya Starbucks sama Jiko kayak gitu. Kemudian nomor terakhir yaitu value based pricing. Produk memiliki benefit yang melekat dalam produk sehingga harga terbentuk dari keseluruhan manfaat. Contoh harga tiket maskapai pesawat full service dan low cost. Kalau full service kita ambil contoh yang Garuda ya. Yang Garuda yang VIP. Kita lihat dari tempat tunggunya aja itu udah beda dibandingkan sama misalkan Lion kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu place. Ini udah masuk ke akses ya. Organisasi atau lokasi yang dapat diakses oleh pengguna barang dan jasa. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam place
yaitu yang pertama kenyamanan, yaitu kemudahan mencari dan membandingkan produk. Contohnya itu online marketplace. Kan di situ kita gampang banget ya, tinggal misalkan nyari boneka. Tinggal searching aja boneka apa, boneka Barbie. Nanti kita ada filternya dibandingkan. Nah, itu kayak lebih gampang gitu. Kemudian keberadaan di mana produsen bisa ditemukan. Contoh, ini maaf, teh botol sosro ya. Teh botol sosro, maaf salah ketik. Teh botol sosro. Contohnya itu teh botol ada di rumah makan, franchise, dan di toko-toko. Kemudian yang ketiga yaitu keragaman. Perusahaan menyediakan ragam produk bagi konsumennya. Kemudian yang keempat keamanan dan waktu tersedia, yaitu produk tiba dan tersedia sesuai pesanan. Lanjut, ada macam-macam saluran untuk mendapatkan produk, yaitu direct marketing channel, ada indirect marketing channel, sama direct sales channel. Yang direct marketing channel yaitu memasarkan produk langsung ke pasar, contohnya digital, telemarketing, dan retail. Kalau digital mungkin kita ya dari advertiser menawarkan suatu produk di misalkan di Facebook Ads, nanti bisa langsung dilihat. Nah, itu kan direct langsung ke customernya. Kemudian yang indirect marketing channel mendatangkan produk dari agen atau distributor. Kemudian direct sales channel yaitu tempat pemasaran sekaligus sebagai tempat pembelian, contohnya melalui sales force perusahaan. Nah, dari nomor 1 dan 2 itu termasuk high touch channel. Maksudnya ada kontak langsung antara perusahaan dan konsumen. Kemudian yang nomor 3 itu termasuk low touch channel. Tidak terjadi kontak langsung antara perusahaan dan konsumen. Yang keempat yaitu promotion, itu masuk akses, ya, aspek akses tadi. Kegiatan kampanye agar target konsumen dapat mengenali produk. Kegiatan ini dapat dicapai dengan 1. Disampaikan melalui berbagai media. Kemudian memiliki pesan yang akan disampaikan dengan strategi. Yang ketiga yaitu mampu memancing konsumen untuk bertindak. Nah, ini ada apa ya? Sorry. Ini terdapat jalur promosi. Ini jalur promosi ke itu ketutupan. Jalur promosi ada 2 macam, yaitu online communication sama offline communication. Kalau online communication yaitu owned, jalur yang dimiliki oleh perusahaan, contohnya corporate website, mobile site, official social media. Yang kedua yaitu paid, jalur yang disewa atau digunakan untuk sementara waktu. Contoh pay per click, mungkin CPC ya. Kemudian display ads dan social media ads. Yang terakhir yaitu earned, advokasi dari pengguna produk atau konsumen. Contohnya mention, share, review, like, retweet, seperti itu. Kalau misalkan yang jalur offline communication itu ada ATL dan BTL. ATL yaitu above the line, yaitu non personal, pesan diletakkan untuk diterima orang luas. Kemudian yang BTL yaitu below the line, pesan diletakkan untuk diterima oleh golongan tertentu. Kemudian ada cara-cara promosi. Yang pertama yaitu advertising yang sekarang kita gunakan, kita kerjakan, yaitu semua penyajian non personal, promosi ide-ide, promosi produk atau jasa dilakukan sponsor tertentu yang dibayar. Kalau kita bayarnya ke Facebook Ads. Kemudian yang nomor 2 yaitu sales promotion. Berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa.
Kemudian yang ketiga yaitu public relation, berbagai program untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Nomor yang keempat yaitu personal selling, interaksi langsung dengan calon pembeli untuk melakukan suatu presentasi, menjawab langsung dan menerima pesanan. Yang terakhir yaitu direct marketing, penggunaan surat, telepon, email, atau media personal lainnya sebagai media promosi agar mendapat tanggapan langsung dari calon pelanggan. Kalau misalkan kita mungkin itu ya promoan ya yang broadcast itu. Bisa nggak sih? Kayaknya ya itu kayaknya direct marketing. Kemudian promosi biasanya memiliki 3 pendekatan dalam pesannya, yaitu emosional. Pesan promosi lebih mengutamakan aspek emosi dari para konsumennya. Kemudian moral, pesan promosi ini menyentuh aspek moral di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu rasional, pesan dan fitur dan benefit produk yang langsung dirasakan oleh konsumen. Kemudian yang materi yang terakhir yaitu marketing taktik 3 yaitu selling. Ujung tombak kehidupan perusahaan bergantung pada kemampuan dalam melakukan selling. Selling adalah pertemuan antara konsumen dan perusahaan. Perlunya selling yaitu untuk membangun hubungan dengan pelanggan melalui produk perusahaan sehingga mendapatkan finansial yang diharapkan. Jenis penjualan berdasarkan jangka waktu. Ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Kalau jangka panjang yaitu mendapatkan hati dan loyalitas pelanggan. Contohnya pembelian produk secara berulang. Yang jangka menengah produk dapat masuk ke benak pelanggan. Contoh pemberian testimoni melalui media sosial. Yang terakhir yaitu jangka pendek mendapatkan pangsa pasar. Kegiatan selling melihat produk yang dijual dalam kategori produk itu ada 2, yaitu yang sederhana sama kompleks. Kalau yang sederhana yaitu produk mudah dipahami oleh pelanggan, single produk, resiko pembelian relatif rendah, harga lebih murah, dan umumnya pembelian tidak memerlukan banyak persetujuan decision maker. Kemudian yang nomor 2 yaitu kompleks, salesperson perlu memberi penjelasan khusus pada pelanggan. Produk bervariasi, risiko pembelian relatif tinggi, harga lebih murah, umumnya pembelian melibatkan banyak decision maker. Selling adalah tujuan utama dari promosi. Selling menjadi proses transaksi ketika pasar membeli penawaran perusahaan, sehingga perusahaan memiliki konsumen. Macam-macam tipe selling berdasarkan hubungan antar investasi produsen dan konsumen, yaitu yang pertama ada transaksional. Contoh bisnisnya yaitu ada Nestle, Pepsi, Philip Morris, Unilever, dan lain-lain. Kemudian jenis transaksinya skema bisnis jasa atau layanan. Jenis konsumennya bisa individual, bisa retail. Kemudian kegiatan dalam pemasarannya memberikan produk dengan efisiensi, barang homogen atau berkualitas standar, beberapa dapat dikustomisasi. Contoh misalkan kita ambil Unilever lah. Unilever kan ada jenis Unilever kan ada beberapa, bisa dijual ke individu, bisa dijual ke retail. Contohnya misalkan kecantikan, misalkan hand body dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang nomor 2 konsultatif. Contoh bisnisnya Accenture, McKinsey, dan Company. Jenis transaksinya yaitu transaksi barang sampai uang. Itu bisa jenis konsumennya bisa individual dan UMKM. Kegiatan dalam pemasaran, value atau kerjasama, dan kolaborasi dengan klien. Kemudian yang terakhir, enterprise. Contoh bisnisnya Google dengan YouTube, Grab
Uber. Ini kayak apa ya? Kayak menggabungkan dua perusahaan gitu. Jenis transaksi, skema bisnis, jasa, layanan atau bisnis. Jenis konsumen, korporasi besar. Kegiatan dalam pemasaran, joint staffing, dan eksekutif bersama. Udah selesai ya. Demikian untuk sharing saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Nanti kita bahas pertama. Kalau misalkan ada masukan, mangga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.